Perkenalkan, saya Lina Safitri akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dengan fasilitator Ibu Santi Mariani dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Hulasoh Laili Wijilestari. Supervisi akademik. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahap supervisi akademik. Yang pertama, tahap praobservasi merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua, pada tahap observasi supervisor akan melaksanakan kunjungan kelas dan mengobservasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, pada tahap pasca observasi supervisor melaksanakan percakapan dengan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darso, bagaimana kabarnya Pak Darso? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Lina. Bagaimana panjenengan? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melaksanakan supervisi akademik ya Pak ya? Iya benar sekali Bu. Bagaimana ini Bu proses supervisinya Bu untuk besok? Baik Bapak, jadi kita akan melaksanakan dengan 3 tahap nih Pak. Yang pertama yang dilaksanakan adalah praobservasi, di mana kayak sekarang ini ya Pak. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas. Kemudian tahap yang kedua nanti adalah observasi Pak. Jadi nanti saya akan mengunjungi kelas Bapak untuk melihat dan mengamati pembelajaran yang Bapak laksanakan. Kemudian yang terakhir nanti kita juga akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Refleksi lah ya Pak. Jadi nanti ada pasca observasi. Jadi seperti itu ya Bu ya? Iya Bapak. Nah, kita bisa mulai nih Pak wawancara untuk praobservasinya ya Pak? Iya, bisa Bu, silakan Bu. Nah, yang pertama nih Pak. Jadi kapan nih saya bisa masuk ke kelas Bapak? Ya, sesuai jadwalnya untuk IPA itu kelas 7A nanti di jam 1 dan jam 2 untuk kelas 7A nanti. Di hari Senin. Oh baik, berarti di hari Senin setelah upacara ya Pak? Iya Bu. Jam 1 dan kedua di kelas 7A. Oke Bapak. Nah untuk materinya nih Pak, kira-kira bisa dijelaskan materinya itu apa? Ya, jadi untuk materi yang akan disampaikan nanti tentang topik dari suhu Bu. Topiknya berarti suhu, dalam materi suhu, kalor dan perubahannya apa ya Pak? Suhu, kalor, dan pemuaian. Oh pemuaian, oke baik. Jadi topiknya pas suhu. Oke Bapak. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nih Pak, kira-kira ada berapa dan apa saja? Untuk tujuan pembelajarannya nanti ada 2 Bu. Yang pertama nanti peserta didik diharapkan bisa memahami konsep suhu. Dan yang kedua nanti peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Oh baik Bapak, berarti tujuan pembelajarannya ada 2, memahami konsep suhu dan juga mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Ya, sepertinya sangat menarik nih Pak. Lalu bagaimana sih harapan Bapak untuk pembelajaran di kelas pada saat hari Senin nanti? Harapannya nanti pada hari Senin nanti siswa bisa aktif, bisa antusias, sehingga mereka bisa menangkap apa yang saya sampaikan dengan baik seperti itu Bu. Wah bagus sekali Bapak untuk harapannya, saya dukung Pak. Saya juga setuju untuk pembelajaran di kelas. Pastinya kita harap selalu aktif ya Pak, jadi menyenangkan untuk anak. Nah untuk area pengembangannya nih Pak, yang akan Bapak lakukan bagaimana? Untuk area pengembangan nanti ada 3 area pengembangan. Yang pertama di pengetahuan, yang kedua di keterampilan, dan yang ketiga di sikap. Untuk pengetahuan nanti saya sudah menyiapkan penilaian secara formatif dan sumatif. Sementara untuk keterampilannya saya menggunakan rubrik penilaian pada saat mereka keterampilan sedang melakukan kegiatan praktik. Dan untuk sikap
bisa dilihat dari mereka pada saat melaksanakan kegiatan praktikumnya. Bagaimana sikapnya dengan temannya, gotong royongnya, itu dengan menggunakan rubrik juga. Seperti itu, Bu. Oh baik Bapak, jadi ada 3 area pengembangan ya Pak. Pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ketiga-tiganya nanti akan Bapak nilai juga ya. Iya, Bu. Jadi untuk selanjutnya nih pertanyaan saya tentang strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan Bapak laksanakan bagaimana Bapak? Ya, jadi untuk strategi pembelajarannya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Model yang digunakan nanti ada ceramah, ada praktikum, seperti itu, dan metode yang digunakan menggunakan metode discovery learning. Wah bagus sekali Bapak. Dengan metode itu bisa diharapkan untuk siswa dapat aktif ya Pak dalam pembelajaran. Iya. Nah untuk strategi pembelajaran berdiferensiasinya nih Pak, kira-kira apakah nanti akan dibedakan Bapak per anak atau per kelompok nih? Apa saja yang dibedakan? Jadi nanti saya akan membedakan tiap kelompok, Bu. Nanti tiap kelompok diberikan dengan media yang berbeda sesuai dengan minat belajar mereka, misalkan berupa video, berupa Canva, atau menggunakan buku paket dan buku pendamping. Kemudian untuk diferensi prosesnya, nanti mereka akan diberikan alat dan bahan praktikum yang berbeda. Terus nanti untuk hasilnya atau produknya nanti mereka bisa membuat dengan video atau gambar ataupun kertas plano, disampaikan melalui pada saat presentasi hasilnya. Seperti itu, Bu. Sangat menarik Bapak, berarti ada diferensiasi konten, proses, dan produknya ya Pak? Iya. Nah, kira-kira Bapak bisa ceritakan nggak nih untuk rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan dari pendahuluan, kemudian intinya dan juga penutupnya Bapak? Jadi untuk kegiatan pendahuluan itu bisa dimulai dengan mengabsen kehadiran mereka, dan untuk kegiatan intinya mulai dengan apersepsi, terus kegiatan proses sesuai dengan langkah-langkah inti kegiatan, dan untuk penutupnya ya bisa dengan refleksi dan kesimpulan. Seperti itu, Bu. Wah, pasti anak-anak akan senang nih dalam pembelajaran di kelas Bapak. Bagaimana dengan persiapannya nih Pak? Ya, jadi untuk persiapan saya menyiapkan modul ajarnya, LKPD, media berupa alat praktikum, LCD, dan media ajar berupa video pembelajaran, buku paket, dan buku pendamping, serta PPT untuk lebih menariknya, seperti itu. Oh baik, cukup banyak ya Pak yang Bapak siapkan. Nah, kira-kira apakah Bapak memerlukan bantuan Bapak? Ya, untuk bantuan sih biasanya saya meminta bantuan pada pembel saya, Bu, pembelipa. Kebetulan kan pembelipa dilaksanakan tiap hari Selasa secara rutin, jadi bisa untuk tempat saling berkolaborasi seperti itu. Wah, sangat menarik ya Pak. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak, termasuk saya di dalamnya. Iya, Bu. Lalu untuk asesmennya nih, bagaimana nih Pak? Apa saja yang akan Bapak nilai? Ya, jadi untuk asesmen yang pertama saya akan melaksanakan tes diagnostik, kognitif dan non-kognitifnya. Kemudian saya akan melakukan penilaian sikap pelajar Pancasila dalam diskusi seperti sikap gotong royong dengan cara observasi. Dan saya juga akan melaksanakan asesmen kognitif dengan post-test di akhir pembelajaran. Selanjutnya saya juga akan menilai produk dari yang mereka hasilkan. Wah, hebat sekali nih Bapak. Sepertinya Bapak sudah sangat siap ya melaksanakan pembelajaran nanti dan juga mempersiapkan dokumennya ya Pak. Iya, boleh Bu. nggak Pak? Saya pinjam. Ya boleh, silakan Bu. Silakan, bisa dilihat-lihat, Bu. Iya, saya Bisa lihat-lihat ya Pak. dicek bahwa ada yang kurang, dilengkapi. Ini kan sudah kita diskusikan juga Pak di dalam kombel ya. Untuk modul ajarnya dari pendahuluan, identitas sudah, pendahuluan sampai inti sampai penutup. LKPD-nya juga sudah siap ya Pak? Ya, sudah Tinggal siap, Bu. Nah, bagi ke anak-anak. Kemudian untuk penilaiannya sepertinya juga sudah sangat lengkap Bapak. Ya.
Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Dokumennya sudah sangat lengkap dari mulai identitas hingga asesmennya. Nah, setelah kita banyak berbincang-bincang nih, Pak, bagaimana nih kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Jadi untuk kesimpulan kegiatan kita pada hari ini, nanti saya akan melaksanakan observasi dengan judul materi suhu, dengan tujuan pembelajaran adalah memahami konsep suhu dan menjelaskan atau mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Dan harapan saya nanti mereka akan aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta nantinya menghasilkan hasil yang maksimal. Area pengembangan ada di pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini saya menggunakan metodenya adalah serama dan diskusi serta praktikum. Dan untuk model yang digunakan, model pembelajarannya adalah discovery learning. Nah, untuk melaksanakan semuanya itu saya memerlukan persiapan berupa media pembelajaran dan modul-modul pembelajaran seperti itu. Nah, sudah lengkap sekali ya Pak. Dari harapannya kemudian sampai ke persiapannya Bapak sudah jabarkan secara lengkap. Lalu bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita sudah berbincang-bincang pada hari ini? Jadi perasaan saya senang, lega ya. Jadi apa yang saya persiapkan bisa dikoreksi. Siapa tahu banyak kesalahan, jadi nanti bisa dibetulkan dalam kegiatan pembelajaran, bisa menyampaikan dengan betul seperti itu Bu. Baik Bapak, saya juga senang nih Pak dapat berdiskusi dengan Bapak tentang pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Jadi saya juga terinspirasi. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara praobservasi ini. Semoga nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses. Kemudian tujuan pembelajaran dan harapan Bapak juga bisa tercapai dengan baik. Semangat Bapak untuk selalu menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak dan menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Amin. Terima kasih ya banyak Bu. Sama-sama Bapak, tidak sabar saya akan mengobservasi kelas Bapak nanti. Sampai bertemu hari Senin. Dan juga semangat, pokoknya semangat. Kemudian ini udah akhir ya Pak, udah akhir perbincangan kita. Ada lagi nggak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin ada unek-unek yang akan Bapak sampaikan? Kelihatannya untuk kegiatan hari ini sudah cukup Bu. Alhamdulillah sudah penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas bagi saya. Tinggal pelaksananya besok pada hari hanya. Baik Bapak, sampai berjumpa lagi di hari Senin. Semoga sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih loh Pak, maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak mengganggu Bu. Alhamdulillah malah senang Bu. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya. Lina. Selamat siang, Bapak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini nih, Pak? Alhamdulillah baik. Ibu Lina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Alhamdulillah, Pak Darso, kemarin kita sudah melakukan serangkaian kegiatan supervisi ya, Pak. Ya. Yang pertama kita melakukan pra-observasi, yaitu melakukan percakapan sebelum pembelajaran ya, sebelum observasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya juga sudah mengobservasi pembelajaran di kelas Bapak. Saya sudah mengunjungi kelas Bapak. Dan yang ketiga ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, Bapak. Jadi tujuan pasca observasi ini adalah untuk bercakap-cakap, berbicara tentang jalannya proses observasi pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Jadi untuk mengevaluasi dan juga untuk merefleksi. Begitu Bapak, apakah Bapak ada waktu? Alhamdulillah ada, Bu. Ya, bisa dilaksanakan ya Pak? Iya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak nih terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, Pak? Ya, alhamdulillah perasaan senang. Proses observasi berjalan dengan lancar. Anak-anak pun kelihatannya bahagia, senang saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Pak. Kemarin juga saya lihat anak-anak itu sudah senang dalam belajar di kelas Bapak. Nah, Bapak bisa bercerita kembali bagaimana area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, Pak? Ya, untuk pertama ya, untuk area pengembangannya ada 3. Area pengembangan di pengetahuannya, terus yang kedua area pengembangan di sikapnya, dan area pengembangan di keterampilannya. Untuk di pengetahuannya, dalam pembelajaran tersebut siswa bisa memahami tentang konsep suhu. Terus yang kedua di area keterampilannya, mereka sudah bisa mempraktekkan alat-alat termometer dengan baik pada saat mengukur suhu. Dan untuk area sikapnya, mereka sudah bisa bekerja sama, gotong royong pada saat melakukan kegiatan praktikum pada saat pembelajaran. Dan untuk tahapannya ya pastinya dalam tahapan pertama ya saya menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Contohnya untuk modul ajar ataupun LKPD disiapkan terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Baik Bapak, berarti area pengembangannya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bapak? Ya. Untuk pengembangannya menurut saya sudah berhasil, tapi masih ada beberapa kekurangannya, Bu. Ya. Oh baik, ada kekurangan ya Pak. Kira-kira kalau menggunakan nilai nih Pak, 1-10, Bapak ada di level berapa nih? Ya kira-kira baru di level 7, Bu. Oh, Jadi di level 7. menurut saya perlu ditingkatkan kembali, ya, masih 7. Ya, Bapak perlu meningkatkan kembali ya menurut Bapak nih. Ya, tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa kekurangan. Untuk kekurangan atau hambatan, kira-kira apa nih yang menjadi kendala selama Ya. pembelajaran di kelas? Ya untuk kekurangan dan hambatannya
mereka itu masih cenderung main-main sendiri, masih kurang fokus seperti itu. Jadi kurang membaca perintah-perintah yang ada di LKPD. Oh begitu ya Pak. Jadi masih ada beberapa anak yang kurang fokus ya. Jadi kira-kira mengapa sih hal itu dapat terjadi Pak? Menurut saya hal ini terjadi karena saya mungkin ya belum menerapkan pembelajaran KSC dengan baik. Jadi belum menerapkan diferensiasi yang tepat kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang sukanya kinestetik ya memang mungkin cocok lah untuk kegiatan praktikum. Tapi yang bukan kinestetik senangnya ya kebanyakan diam di situ, seperti itu. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut ke depannya nih Pak? Ya, jadi saya akan memfokuskan anak terlebih dahulu dengan mindfulness teknik stop ya. Jadi saya akan memberikan diferensiasi yang bukan hanya sebatas konten, tapi ada diferensiasi proses dan diferensiasi produknya. Selain itu juga saya akan memberikan tes kognitif dan non kognitif kepada anak terlebih dahulu. Selain itu juga saya akan memberikan semacam dorongan atau semangat kepada anak atau dengan cara memberikan teman sebaya ya, mungkin dengan teman sebaya mereka bisa lebih enak dalam menerima apa yang mereka belum bisa kerjakan, sehingga mereka dengan nyaman bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh saya, seperti itu. Baik Bapak, sangat luar biasa rencana Bapak ke depan ya. Jadi rencana Bapak ke depan pada saat proses pembelajaran nanti Bapak akan melakukan tes diagnostik, kemudian menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, menggunakan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Seperti itu ya Pak? Iya Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak nih, apakah bisa direalisasikan atau tidak, hasilnya akan seperti apa. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Iya, besok bisa dilihat lah sama Ibu, bisa diobservasi kembali. Ya, dan nanti bisa ditanya-tanya lagi seperti ini. Iya. Baik, alhamdulillah dengan waktu yang singkat ya Bapak, kita akan memperbaiki pembelajaran lagi ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan Bapak ada di level 7. Nah, besok rencananya Bapak ingin di level berapa nih? Ya, jadi ya tidak perlu muluk-muluk lah. Jadi menurut saya untuk di level 8 itu sudah bagus lah. Syukur bisa 9 atau 10. Tapi nilai 8 menurut saya sudah saya anggap sudah menguasai. Seperti itu Bu. Ya, sangat luar biasa ya Bapak. Bapak ada rencana untuk meningkatkan kembali. Kemudian untuk yang terakhir nih Pak, kira-kira kesimpulan dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini apa nih Pak? Ya, jadi kesimpulannya adalah ada di peningkatan dalam diri saya sendiri. Nantinya dalam kegiatan pembelajaran harus memperhatikan minat ya atau gaya belajar anak. Nanti sangat dipertimbangkan dalam proses pemilihan diferensiasinya. Jadi diharapkan nanti dalam pembelajaran harus sesuai dengan gaya minat anak, diferensiasi anak, sehingga nanti mereka bisa nyaman dalam belajar dan diharapkan nanti prestasinya bisa terjadi peningkatan. Seperti itu Bu Lini. Amin. Baik Bapak, semoga rencananya akan bisa secepatnya direalisasikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak, dan Bapak sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Saya menjadi terinspirasi dari Bapak. Bapak juga bisa berbagi ilmunya kepada saya. Sama-sama, Bu. Iya, sudah melihat pembelajaran yang luar biasa dari Bapak. Jadi bisa saya terapkan juga di kelas nih Pak. Iya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.